Baiklah, saya Fitri Salwa Sarjani Seminarwati dengan NIM D1E1 25087. Pada pembelajaran kali ini, kami akan membahas materi mengenai komunikasi antar sel dan proses siklus. Khususnya, saya akan menjelaskan bagian regulasi siklus sel. Untuk itu, saya meminta ChatGPT memberikan saya jurnal mengenai materi tersebut, minimal Q1 dan diterbitkan minimal dalam 5 tahun terakhir. Kemudian dari beberapa referensi jurnal yang diberikan tersebut, saya memilih jurnal Bioessays yang berjudul Cell Growth and the Cell Cycle, New Insight About Persistent Question, yang berada pada kuartil 1 dan memiliki nilai SGR sebesar 1299. Setelah itu, saya meminta bantuan penerjemah untuk menerjemahkan jurnal tersebut ke dalam bahasa Indonesia. Setelah jurnal tersebut saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, saya meminta bantuan ChatGPT untuk membantu saya menemukan rumusan masalah yang unik pada jurnal tersebut. Setelah diberikan beberapa rumusan masalah dalam jurnal tersebut, saya tertarik untuk memilih rumusan masalah, yakni adalah bagaimana pertumbuhan sel dan siklus sel dikoordinasikan secara fungsional, dan saya meminta bantuan ChatGPT kembali untuk memberikan saya solusi dari rumusan masalah tersebut menggunakan jurnal pembanding lain yang terakreditasi pada Q1 dan diterbitkan dalam 5 tahun terakhir. Kemudian didapatkan jurnal sains yang berjudul Cell Growth Deloads The Cell Cycle Inhibitor RB to Trigger Cell Division yang terakreditasi Q1 dan memiliki nilai SGR sebesar 10.416. Setelah jurnal saya terjemahkan kembali ke dalam bahasa Indonesia, saya meminta bantuan ChatGPT untuk memberikan jawaban dari rumusan masalah tadi, yakni adalah bagaimana pertumbuhan sel dan siklus sel dikoordinasikan secara fungsional pada jurnal pembanding tersebut, dan meminta ChatGPT memberikan jawaban sesuai dengan file jurnal yang telah saya lampirkan, yang telah saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian diberikan beberapa jawaban dari ChatGPT berdasarkan jurnal pembanding yang telah saya lampirkan. Setelah mendapatkan jawaban dari ChatGPT, saya mencari jawaban tersebut langsung kepada jurnal pembanding itu untuk memastikan kebenarannya dan ketepatan GPT dalam menjawab rumusan masalah tersebut. Dan benar bahwa jawaban dari rumusan permasalahan bagaimana pertumbuhan sel siklus sel dikoordinasikan secara fungsional ditemukan pada jurnal pembanding yang diberikan oleh ChatGPT. Berikut adalah bukti dan jawabannya. Bagaimana pertumbuhan sel dan siklus sel dikoordinasikan secara fungsional adalah mekanisme utama koordinasi. Pertumbuhan sel selama fase G1 mengencerkan protein penghambat siklus sel, yakni adalah retinoblastoma atau RB, sehingga memicu transisi dari G1 menuju S. Kemudian kedua adalah konsekuensi pengenceran RB. Saat konsentrasi RB menurun karena pertambahan volume sel, hambatan terhadap faktor transkripsi E2F berkurang. Hal ini memungkinkan aktivasi gen-gen target yang dibutuhkan untuk masuk ke fase S. Kemudian dia adalah fungsi RB sebagai sensor ukuran. RB bertindak sebagai sensor ukuran sel, yakni adalah konsentrasinya menurun secara relatif saat sel tumbuh, sehingga memberi sinyal kapan sel sudah cukup besar untuk membelah. Kemudian yang keempat adalah keterkaitan dengan homeostasis ukuran sel. Pengenceran RB menjamin bahwa sel hanya masuk fase S setelah mencapai ukuran tertentu, sehingga membantu menjaga homeostasis ukuran dalam populasi. Kemudian yang kelima adalah konservasi lintas spesies. Mekanisme ini bersifat konservatif, mirip dengan sistem pada hamir atau YES, di mana inhibitor WHI5 juga diencerkan oleh pertumbuhan untuk memicu progresi siklus sel. Adapun kesimpulan dari rumusan permasalahan di atas dan jawabannya adalah bahwasanya pertumbuhan sel dan siklus sel dikoordinasikan melalui mekanisme pengenceran protein retinoblastoma atau RB selama fase G1.
Saat sel bertambah besar, konsentrasi Rb menurun sehingga hambatan terhadap E2F dilepas. Hal ini memicu transisi dari G1 menuju S yang memastikan bahwa sel hanya membelah setelah mencapai ukuran yang cukup. Dengan demikian, Rb berfungsi sebagai sensor ukuran yang menjaga homeostasis ukuran dan menunjukkan prinsip konservatif lintas spesies. Sekian dari saya, terima kasih.